Selamat siang teman-teman dan Pak Haryo. Pada siang hari ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait kode etik psikologi pada pasal 3, 4, 5, dan juga 6. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada saya, Berandus Beni Setiawan. Lalu yang kedua ada Lisa Andriani. Yang ketiga ada Valentinus Ivan. Dan yang keempat ada Angelika Wiono. Yang pertama adalah pasal 3. Pasal 3 ini menjelaskan terkait Majelis Psikologi Indonesia. Pada pasal 3 poin pertama dijelaskan adanya definisi dari Majelis Psikologi. Majelis Psikologi adalah penyelenggara organisasi yang memberikan pertimbangan etis, normatif maupun keorganisasian dalam kaitan dengan profesi psikologi, baik sebagai ilmuwan maupun praktik psikologi kepada anggota maupun organisasi. Jadi pada poin pertama ini kurang lebih dan pada intinya menjelaskan adanya fungsi-fungsi dan peran Majelis Psikologi Indonesia terhadap dunia psikologi. Majelis Psikologi Indonesia akan menjadi pengawas dari setiap tindakan dan setiap kegiatan yang dilakukan oleh ilmuwan psikologi, praktik psikolog, maupun organisasi di bidang psikologi. Selanjutnya pada pasal 3 poin kedua berbunyi, penyelesaian masalah pelanggaran kode etik psikologi Indonesia oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi dilakukan oleh Majelis Psikologi dengan memperhatikan laporan yang masuk akal dari berbagai pihak dan kesempatan untuk membela diri. Jadi, pada poin kedua ini, ketika Majelis Psikologi Indonesia mendapatkan laporan kasus begitu, Majelis Psikologi Indonesia tidak akan secara langsung memberikan pelanggaran kepada ilmuwan psikologi ataupun psikolog. Majelis Psikologi Indonesia akan memberikan kesempatan untuk menjelaskan dari pihak psikolog ataupun ilmuwan psikologi untuk membela diri dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada kasus tersebut. Selain itu, Majelis Psikologi Indonesia juga akan menanyakan ke berbagai pihak terkait kasus tersebut, sehingga pada akhirnya ketika Majelis Psikologi Indonesia mengambil keputusan, hal tersebut merupakan keputusan yang terbaik dan merupakan keputusan yang bersifat objektif. Begitu. Selanjutnya pada pasal ketiga poin ketiga. Apabila psikolog dan atau ilmuwan psikologi telah melakukan layanan psikologi sesuai dengan prosedur yang diatur dalam kode etik dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah ilmiah serta bukti-bukti empiris, wajib mendapat perlindungan dari Himpunan Psikologi Indonesia, dalam hal ini Majelis Psikologi Indonesia. Jadi pada poin ketiga ini, ketika psikolog ataupun ilmuwan psikologi mendapatkan tuntutan dari pihak terkait dan pada dasarnya isi tuntutan tersebut tidak bertentangan dengan kode etik yang sudah tertera, maka psikolog atau ilmuwan psikologi tersebut wajib mendapat perlindungan dari HIMSI. Sebagai contoh, psikolog X mendapatkan tuntutan karena memberikan harga yang tidak terjangkau, begitu. Maka jika tuntutan tersebut dan harga tersebut memang pada dasarnya sangat amatlah mahal, maka psikolog tersebut tidak berhak mendapatkan perlindungan dari HIMSI. Namun, jika memang harga yang dibanderol sesuai dengan kode etik yang sudah tertera, maka psikolog X wajib mendapatkan perlindungan dari HIMSI. Poin terakhir pada pasal ketiga poin keempat berbunyi, apabila terdapat masalah etika dalam pemberian layanan psikologi yang belum diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia, maka Himpunan Psikologi Indonesia wajib mengundang Majelis Psikologi untuk membahas dan merumuskannya, kemudian disahkan dalam sebuah rapat yang dimaksudkan untuk itu. Jadi, salah satu tugas dari Majelis Psikologi Indonesia merupakan membuat sebuah keputusan atau sebuah aturan baru yang akan digunakan untuk psikolog ataupun ilmuwan psikologi sesuai dengan kegiatan ataupun tindakan-tindakan yang sedang terjadi. Begitu. Misalkan ketika psikolog X melakukan sebuah kasus, melakukan sebuah pelanggaran, dan pelanggaran tersebut tidak
terdapat atau tidak tercantum dalam kode etik, dan sanksinya pun belum ada begitu. Jadi, HIMSI wajib mengundang Majelis Psikologi Indonesia untuk membahas kasus tersebut dan merumuskannya dalam sebuah rapat dan dijadikan ataupun dimasukkan ke dalam kode etik dan dipublish kode etik yang terbaru dan digunakan untuk psikolog ataupun ilmu sosiologi selanjutnya. Pasal 4. Penyalahgunaan di bidang psikologi. Ayat pertama. Setiap pelanggaran wewenang di bidang keahlian psikologi dan setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Psikologi Indonesia dapat dikenakan sanksi organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Himpunan Psikologi Indonesia, dan Kode Etik Psikologi Indonesia. Kedua, apabila psikolog dan atau ilmuwan psikologi menemukan pelanggaran atau penilaian salah terhadap kerja mereka wajib mengambil langkah-langkah yang masuk akal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperbaiki atau mengurangi pelanggaran atau kesalahan yang terjadi. Ayat ketiga, pelanggaran kode etik psikologi adalah segala tindakan psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang telah dirumuskan dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah pelanggaran oleh psikolog terhadap janji atau sumpah profesi. Praktik psikologi yang dilakukan oleh mereka yang bukan psikolog atau psikolog yang tidak memiliki izin praktik serta layanan psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas adalah A. Pelanggaran ringan, yaitu tindakan yang dilakukan oleh seorang psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang tidak dalam kondisi yang sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi salah satu tersebut di bawah ini. Pertama, ilmu psikologi. Kedua, profesi psikologi. Ketiga, pengguna jasa layanan psikologi. Keempat, individu yang menjalani pemeriksaan psikologi. Kelima, pihak-pihak yang terkait dan masyarakat umumnya. B. Pelanggaran sedang, yaitu tindakan yang dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi karena kelalaiannya dalam melaksanakan proses maupun penanganan yang tidak sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan mengakibatkan kerugian bagi salah satu tersebut di bawah ini. Pertama, ilmu psikologi. Kedua, profesi psikologi. Ketiga, pengguna jasa layanan psikologi. Keempat, individu yang menjalani pemeriksaan psikologi. Kelima, pihak-pihak yang terkait dan masyarakat umumnya. C. Pelanggaran berat, yaitu tindakan yang dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang secara sengaja memanipulasi tujuan, proses maupun hasil yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu di bawah ini. Yang pertama, ilmu psikologi. Kedua, profesi psikologi. Ketiga, pengguna jasa layanan psikologi. Keempat, individu yang menjalani pemeriksaan psikologi. Dan kelima, pihak-pihak yang terkait dan masyarakat umumnya. Ayat keempat, penjelasan tentang jenis pelanggaran dan sanksi akan diatur dalam aturan tersendiri. Contoh pelanggaran pasal 4. Ada klien A yang sedang mengalami masalah dan memerlukan bantuan dari psikolog B. Mendengar hal tersebut, psikolog B bersedia untuk membantu klien A untuk mengurangi dan mengatasi trauma klien A. Namun, ketika klien A melakukan terapi dengan psikolog B, bukannya melakukan terapi untuk mengurangi trauma klien A, psikolog B malah melakukan pelecehan seksual kepada klien A. Nah, kesimpulannya, setiap pelanggaran wewenang di bidang keahlian psikologi dan setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Psikologi Indonesia dapat dikenakan sanksi organisasi, baik pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Mereka harus mengambil langkah-langkah yang masuk akal sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperbaiki atau mengurangi kesalahan yang terjadi. Selanjutnya, pasal 5 tentang penyelesaian isu etika.
Ayat pertama berbunyi, apabila tanggung jawab etika psikologi bertentangan dengan peraturan hukum, hukum pemerintah, atau peraturan lainnya, psikolog atau ilmuwan harus menunjukkan komitmennya terhadap kode etik dan melakukan langkah-langkah untuk penyelesaian konflik sesuai dengan yang diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Jadi, apabila tanggung jawab etika psikologi yang bertentangan dengan hukum dan peraturan, maka psikolog harus tetap mengikuti kode etik. Apabila konflik masih tidak bisa diselesaikan, psikolog diharapkan tetap patuh pada hukum. Kemudian ayat kedua berbunyi, apabila tuntutan organisasi di mana psikolog atau ilmuwan psikologi berafiliasi atau bekerja bertentangan dengan Kode Etik Psikologi Indonesia, psikolog wajib menjelaskan sifat dan konflik tersebut. Jadi, apabila ada tuntutan organisasi afiliasi psikolog yang bertentangan dengan Kode Etik, psikolog wajib menjelaskan mengenai konflik tersebut, kemudian menyatakan komitmen terhadap kode etik, dan jika memungkinkan menyelesaikannya itu dengan tetap menaati kode etik yang ada. Kemudian ayat 3 berbunyi, pelanggaran terhadap etika profesi psikologi dapat dilakukan oleh psikolog, ilmuwan psikologi, perorangan, organisasi, pengguna layanan psikologi, serta pihak-pihak lain. Jadi, pelanggaran dapat dilakukan oleh psikolog, perorangan, atau organisasi yang bersangkutan, serta pihak-pihak lain. Pelapor pelanggaran dibuat secara tertulis, disertai bukti, kemudian ditunjukkan ke HIMSI, dan kemudian ke MPI. Selanjutnya, ayat keempat berbunyi, kerjasama antara pengurus HIMSI dan MPI menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian kasus pelanggaran kode etik. Jadi, kerjasama antara pengurus HIMSI dan MPI itu menjadi pertimbangan dalam penyelesaian kasus pelanggaran kode etik. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dalam pelaksanaan tindakan investigasi, penyidikan, dan berbagai persyaratan yang diperlukan dengan tetap menjaga kerahasiaan. Yang selanjutnya adalah pasal kelima ayat kelima yang berbunyi, apabila terjadi pelanggaran Kode Etik Psikologi Indonesia, pengurus pusat bekerja sama dengan pengurus wilayah terkait dapat memberi masukan kepada Majelis Psikologi Wilayah atau Pusat dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan pertemuan guna membahas masalah tersebut. Yang kedua, meminta klarifikasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Yang ketiga, berdasarkan klarifikasi, menentukan jenis pelanggaran. Maksud dari ayat ini adalah, semisal terjadi suatu kasus pelanggaran Kode Etik Psikologi Indonesia, baik itu dilakukan oleh seorang klien atau psikolog, pengurus, atau mungkin juga bisa oleh majelis psikologi itu sendiri, nantinya pengurus pusat akan bekerja sama dengan pengurus wilayah dengan cara memberi masukan kepada majelis psikologi wilayah atau pusat. Nah, proses pemberian masukan ini dilakukan bukan dengan cara yang asal-asalan, melainkan terdapat suatu prosedur atau suatu urutan yang harus ditaati. Yang pertama, mereka akan mengadakan suatu pertemuan. Pertemuan ini digunakan untuk membahas masalah yang terjadi. Lalu yang kedua, meminta klarifikasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Pengurus pusat dan wilayah bersama majelis psikologi nantinya akan meminta klarifikasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran dengan cara mungkin menanya-nanyai tentang segala hal yang terjadi terkait masalah yang dipermasalahkan, dan si pihak yang melakukan pelanggaran ini akan memberikan beberapa statement. Selanjutnya, berdasarkan klarifikasi si pihak yang melakukan pelanggaran, majelis dan pengurus akan menentukan jenis pelanggaran mana yang dilanggar oleh
pihak yang melakukan pelanggaran. Lalu ayat ke-6 berbunyi, Majelis Psikologi akan melakukan klarifikasi pada anggota yang dipandang melakukan pelanggaran. Berdasarkan keterangan anggota yang bersangkutan dan data-data lain yang berhasil dikumpulkan, maka Majelis Psikologi akan mengambil keputusan tentang permasalahan pelanggaran tersebut. Maksud dari ayat ini adalah Majelis Psikologi nantinya akan melakukan klarifikasi kepada pihak atau anggota yang dipandang atau dianggap melakukan pelanggaran. Nah, nantinya Majelis Psikologi akan mengambil suatu keputusan tentang permasalahan pelanggaran yang dilanggar oleh pihak pelanggar, dan proses pengambilan keputusan ini berdasarkan keterangan anggota yang bersangkutan atau data-data lain yang berhasil dikumpulkan. Keputusan ini terkait dengan apakah si pihak yang melakukan pelanggaran ini akan dihukum atau tidak. Lalu ayat yang ke-7 berbunyi, jika anggota yang diputuskan melakukan pelanggaran oleh Majelis Psikologi tidak puas dengan keputusan yang dibuat majelis, apabila dipandang perlu, pengurus pusat bekerjasama dengan pengurus wilayah terkait dapat mendampingi Majelis Psikologi untuk membahas masalah tersebut, baik kepada anggota yang bersangkutan maupun untuk diumumkan sesuai dengan kepentingan. Jika anggota atau pihak yang diputuskan melakukan pelanggaran oleh Majelis Psikologi ini tidak puas dengan hasil atau keputusan yang dibuat oleh majelis, dan apabila dipandang perlu, nantinya pengurus pusat akan bekerja sama dengan pengurus wilayah dengan mendampingi Majelis Psikologi untuk membahas masalah tersebut. Masalah ini baik tentang anggota yang bersangkutan ataupun untuk mengumumkan hal-hal yang sesuai dengan kepentingan. Lalu pasal ke-6 tentang diskriminasi yang tidak adil terhadap keluhan. Pasal 6 berbunyi, Himpunan Psikologi Indonesia dan Majelis Psikologi tidak menolak siapapun yang mengajukan keluhan karena terkena pelanggaran etika. Keluhan harus didasarkan pada fakta-fakta yang jelas dan masuk akal. Himpunan Psikologi Indonesia dan Majelis Psikologi tidak menolak keluhan siapapun, baik itu klien, psikolog, pengurus ataupun Majelis Psikologi yang tertuduh melakukan pelanggaran etika. Keluhan-keluhan ini akan selalu diterima oleh Himpunan Psikologi Indonesia dan Majelis Psikologi selama keluhan tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang jelas, bukti-bukti yang jelas, dan masuk akal. Dan jika tidak masuk akal, tentu saja akan ditolak oleh Majelis Psikologi dan Himpunan Psikologi Indonesia. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.